Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Firdausi dari angkatan 17 Manajemen Magister Manajemen dengan NIM 2361101118. Saya akan memaparkan hasil dari eh, presentasi saya, yaitu tentang manajemen keuangan untuk memenuhi tugas dari Prof. Teddy ujian akhir semester. Dan judul itu pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit badan usaha yang melakukan kegiatan produksi guna menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam buku pengantar bisnis karya Ronald G. Ivet dan Ricky W. Griffin tahun 2006, perusahaan ialah suatu organisasi yang produksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Menurut Murti Sumarni dalam bukunya Pengantar Bisnis tahun 2003, perusahaan merupakan suatu unit usaha produksi yang mampu memproses sumber daya ekonomi untuk menyiapkan berbagai barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan perusahaan yaitu profit. Profit atau laba adalah besaran keuntungan secara keuangan yang diperoleh dari aktivitas bisnis yang dikerjakan oleh perusahaan. Dalam menciptakan suatu produk, perusahaan tentu membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga harga yang ditetapkan untuk satu unit produk harus lebih besar dari biaya pembuatannya. Selisih itulah yang menjadi keuntungan perusahaan. Keberlanjutan. Keberlanjutan mengacu pada menjalankan usaha tanpa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, komunitas, atau masyarakat secara keseluruhan. Pertumbuhan. Pertumbuhan perusahaan adalah perubahan, peningkatan atau penurunan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dalam pecking order teori memiliki hubungan yang positif terhadap keputusan pendanaan. Dalam hal ini, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan perusahaan yang cepat harus lebih banyak mengandalkan pada dana eksternal. Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan ekspansi. Manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan merupakan proses strategis yang melibatkan perencanaan membuat rencana keuangan yang mencakup pertumbuhan pendanaan, alokasi dana, dan strategi pencapaian tujuan. Tujuan organisasi, keuangan organisasi. Pengorganisasian mengatur sumber daya keuangan agar digunakan secara efisien, termasuk pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Pengendalian mengawasi penggunaan dana untuk memastikan bahwa anggaran dan rencana keuangan dipatuhi. Pemantauan melakukan evaluasi kinerja keuangan secara berkala untuk memastikan hasilnya sesuai dengan target. Tujuan manajemen keuangan yaitu tujuan utama memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dilakukan dengan memastikan perusahaan memiliki struktur keuangan yang optimal dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Manajemen keuangan bertujuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif agar tidak terjadi pemborosan. Mengontrol risiko keuangan dengan mengelola risiko seperti fluktuasi pasar, risiko kredit, atau risiko operasional. Perusahaan dapat melindungi asetnya dan memastikan keberlanjutan usaha. Meningkatkan efisiensi operasional. Proses dan kebijakan keuangan yang baik membantu operasional perusahaan berjalan lebih lancar sehingga mendukung pencapaian tujuan bisnis. Oke, selanjutnya adalah eh, mencari analisis kelayakan dari kasus, yaitu kasusnya adalah manajer keuangan PT Pelita sedang mempertimbangkan dua proposal dengan data sebagai berikut. Ada 6 tahun, ada proyek A dan ada proyek B, dan tingkat suku bunga bank saat ini adalah 10% dan rekening sebesar 8%. Aplikasi yang dibutuhkan pada tahun 0 adalah 1.500. Kita diminta untuk menganalisis kelayakan dari kedua proyek di atas dengan lakukan analisis kelayakan dengan menggunakan metode sebagai berikut.
payback period, payback period, net present value, internal rate of return, modified internal rate of return, dan buat crossover analysis. Jelaskan saran dan beri argumentasi saudara atas pilihan tersebut. Oke, kita akan lanjut ke bagian Excel. Kita akan penyelesaian kasusnya yaitu proposal A. Proposal A ini yang pertama yaitu proposal A, reinvestnya reinvestnya 8%, ada 6 tahun. Di 0 tahun kita mempunyai invest sebesar 1.500. Dan tahun pertama itu ada cash flow-nya 700, tahun kedua 400, tahun ketiga 300, tahun keempat 250, 205, 250, 6 dan 350. Kita akan mencari present value. Kita bisa cek dengan rumus yaitu 700 700 dibagi dengan satu tahun dibagi dengan USS 10% akan menghasilkan oke, ini present value-nya adalah 500, 700 ini sudah 636, 330, ini 225. Selanjutnya kita akan mencari payback period. Di 0 tahun kita akan dapatkan 1.500 dan tahun pertama cash flow-nya itu menjadi 700. Kita akan dikurangi menjadi 800. Di tahun kedua itu ada selesai cash flow sebesar 400. Sisanya di tahun kedua itu sebesar 400 kurangi dari 300. Nah, di tahun ketiga kita menjadi 250. Tahun ketiga 100 ditambah 50. Kita mencari berapa payback periodnya. Kita rumus sisa dari tahun ketiga dibagi tahun keempat kali 12. Dikali 12 dalam satu tahun. Kita dapat sekitar 4,8. 4,8 ini 0,8 itu kita bagi, kalau kita kalikan sekitar 30 hari, kita bagi 24 hari. Total payback period ini selama 3 tahun, tahun ketiga 3 tahun 4 bulan dan 24 hari. No, sisa 0,8 ini kita 4 per hari, jadi 3 tahun 4 bulan 24 hari. Selanjutnya kita akan bahas ke payback discounted. Discounted. Payback discounted ini cara mencarinya hampir sama dengan payback period. Hanya saja yang digunakan adalah nilainya adalah present value. Present value. 0 tahun 1.500. Tahun kedua, tahun pertama yaitu 636 dan dikurangi dari 1.500 kurang 636,36 jadi 863,64 dikurangi dengan tahun kedua 330 menjadi 533,6 dikurangi dengan tahun ketiga 225,39 sehingga menjadi di tahun ketiga menjadi 307,66. Di tahun keempat ada menjadi 170,75 sehingga sisa dari tahun keempat itu menjadi 136,91. Cara mencarinya dan tahun kelima ada 1.500
155,23. Sisanya nih minus. Ini cara mencarinya. 1,136,91 dibagi 155,23 dikali 12 menjadi 10,5836. Koma menjadi 0,58 kali 30 menjadi 17,4 hari. Jadi payback diskonnya adalah 4 tahun, 10 bulan, 17 hari. Selanjutnya kita mencari IRR, kita dapatnya dengan 15,81. Kita mencara dengan interpolasi. Nih, kita cari dengan rumus IRR, total cash flow dari proyek ini. Kita dapat 15,81%. Kemudian kita cari MIRR 11,37 dengan rumus MIRR cash flow ini dihitung dibagi kali ini jadi 11,37%. Selanjutnya kita mencari variance. Kita dapat dengan cara cash flow di tahun pertama di pangkat 2 dikali dengan WACC. Cash flow ditambah senilai kita dapat 49.000 dan tahun depan tahun berikutnya kita akan mencari hingga menjadi 16.000, tahun ketiga itu 9.000, tahun keempat jadi 626.250, tahun kelima 6.250, tahun keenam jadi 12.250. Selanjutnya kita akan mencari standar NPV. Rumusnya adalah variance tadi, variance dibagi 1 ditambah WSCC dipangkat dikali dipangkat dipangkat tahun berjalan dikali dengan 2. Ini menjadi 40,495,87. Tahun kedua menjadi 2.928,22. Tahun ketiga 5.080,27. Tahun keempat 2.915,67. Dan begitu tahun selanjutnya. Sehingga kita menjadi variance ini menjadi totalnya menjadi sebesar 65.000, total semuanya 6.729 dengan menggunakan rumus tahun pertama, tahun ke-6, sehingga kita mencari standar deviasinya itu berapa dengan rumus SIRT. Sehingga kita mendapatkan standar deviasi 256,38. Untuk mencari Z, rumusnya adalah 0 dikurang NPV, rumusnya 0 dikurang NPV dibagi dengan standar deviasi. Sehingga dapat nilai 0,84 minus 0,84. Probabilitas ruginya senilai 0,199, sehingga dengan Z ini kita dapat 0,199882. Ini untuk proyek yang pertama. Kita lanjut ke proyek kedua, yaitu proposal B. Cashnya sama 8%, ACC-nya 10%. Cuman cash flow-nya yang berbeda. Yang pertama itu 1.500, yang kedua 200, ketiga 250, keempat 350, keempat 400,
500, ke 6, 600. Kita mencari present value-nya. Dengan rumus yang sama dengan yang rumus pertama tadi, maka kita mendapatkan hasilnya 181,82. Yang kedua 286,336. Yang selanjutnya, yang keenam yang kita menjadi cari 33,8,68. Kita cari NPV-nya sama. Selanjutnya, NPV-nya 156,38. Sebelum kita dapat NPV, kita mencari payback period-nya. 0 tahun tadi 1.500 dikurangi 200. Tahun pertama itu 1.500 dikurangi tahun kedua menjadi 1.300. Dan cash flow tahun kedua yaitu 350, sisa tahun kedua yaitu 950. Cash flow tahun ketiga 350, sisa tahun ketiga menjadi 600. Cash flow tahun keempat menjadi 400, sisa tahun keempat jadi 200. Tahun kelima kita mendapatkan cash flow memiliki cash flow 500. Jadi kita minus 300. Kita rumusnya tetap sama kayak yang tadi, yaitu 200 bagi 500 kali 12 bulan bulan berjalan menjadi 4,80. 4 tahun 80 0,8, waktu harinya yaitu kali 30 menjadi 24 hari. Payback period yang proses kedua yaitu 4 tahun 4 bulan 24 hari. Terus kita mencari payback discounted dengan cara nilai present value-nya yang ini. Yang pertama 1.500 dikurang tahun pertama 181,82. Sisa tahun pertama yaitu 1.318,18. Tahun kedua menjadi 289,26. Sisa tahun kedua 1.028,93. Payback jadi yang ketiga 265,62,96 menjadi 756,97. Sisa tahun keempat 273,21. Sisa tahun kelima 310,46. Sisa sisa di tahun kelima 182,30. Sisanya yang 30. Sehingga mencarinya adalah 182,30 dibagi dengan 338,68 kali 12 dapatlah 6,45909. Kita genapkan menjadi 0,45 kali hari dalam bentuk 30 jadi 13,5. Maka payback discounted-nya menjadi 5 tahun 6 bulan 14 hari. Selanjutnya kita mencari IRR, kita mencari interpolasi seperti tadi. Nah, kita hitung cash flow-nya semuanya kita mendapatkan IRR sama kita mencari variance-nya. Yang pertama 4.000, 12.000, terus kita mencari standard variance 33,095 dengan rumus variance dibagi 1 ditambah
ditambah ACC dipangkat menjadi tahun bersangkutan dipangkat menjadi 2. Yang tahun kedua kita dapat 8.366. Dicari semuanya, kita jumlahkan semuanya menjadi sebesar 47.160,92. Sehingga kita mencari standar deviasinya dengan cara SGRT dengan varian 217,17. Dan nilai Z-nya kita bisa cari, kita mengetahui standar deviasinya seperti rumus yang pertama tadi, 0 dikurang MPV dari standar deviasi menjadi besar minus 0,72. Sehingga probabilitas ruginya jadi temukan yaitu senilai 0,235726. Dapat kita rumus dari nilai Z tadi. Oke. Nah, setelah udah mencari project A, project B, kita akan lanjut ke membandingkan. Membandingkan summary-nya, yaitu kita bikin summary-nya ya, project A dan project B. Payback-nya 3 tahun 4 bulan 24 hari. Project B 4 tahun 4 bulan 24 hari. Paydis-nya 4 tahun 10 bulan 17 hari. Yang B 5 tahun 6 bulan 14 hari. MPV MPV A 215,89, MPV B 156,38. IRR-nya itu 15,81%, yang B 12,97. MIRR 11,37%, 11 yang B 11,08%. Probabilitas ruginya 0,20%, B 0,23%. Nah, selanjutnya kita akan mencari crossover-nya. Ini nilai selisih dari cash flow project A dan project B. Selisihnya 700 tadi, 400, 350, 350. Jadi 0 selisihnya. 700 kurang 200 jadi 500. 400 kurang 350, 350. Kita mencari crossover-nya dan kita cari rumusnya IRR, jumlah dari selisih yang kita cari, SPOP. Kita mencari dapat 6,40%. Selanjutnya adalah kita menganalisis dengan crossover analysis. WACC 6,40%, FVA, FVB lebih besar 900. Pada saat WACC 5%, FVB tetap menjadi besar 478,5. Nah, untuk WACC 60%, MPV user itu malah di A 215,89, MPV 1000, MPV 156,38. Jika WACC 15%, MPVA lebih besar 26,96, MPV 9 minus 94,62. Karena WACC-nya 10%, maka kita akan memilih project A. Jadi sudah jelas analisis kita tadi bahwa dengan WACC 10%, project yang akan kita pilih antara project A dan project B, yang paling menguntungkan lebih tepatnya kita memilih project A. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.